Sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Ya, silahkan kalau mau di screenshot atau direkam, silahkan. Sudah direkam? Oke, sudah Bu. Oh ya. Pak Siswanto dari mana? Dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit Bu. Oh, Tapi, dari Sampit ya. Ya, oke, ya. Selamat ya. Sebelumnya saya ucapkan oke. sudah di ujung, ini sudah di akhir ini, sudah di ujung final. Tadi, maaf Bu, tadi ulun di ruangan Pak Asin, tapi baru masuk. Ketika sampean menginformasikan, saya keluar masuk ke sini Bu. Loh, Di ruangan Pak Hasin Ridho itu masih ada mahasiswa yang presentasi di sana. oh ya udah nggak apa-apa nanti di ibu dulu. Jadi GG. lagi di ruang Pak Asin lagi menunggu. Ya menunggu Bu. Oh ya sudah. Baik, silahkan untuk presentasi secara singkat ya. Oke Bu. Jangan panjang-panjang di latar belakang, kemudian rumusan, metode, dan hasil. Silahkan di-share PPT-nya. Loh, nggak ada share nih gimana nih? Oh ini Bu, bentar Bu. Maaf Ibu, terlihat? Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Ibu Dokter Penguji saya, Ibu Anisatun Mutiah. Semoga Ibu sehat walafiat. Min. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan presentasi rangkuman dari skripsi yang saya susun selama ini. Perkenalkan, nama saya Siswanto Ibu, kelas A23, angkatan 2022, angkatan 2. Alhamdulillah sampai hari ini bisa menyelesaikan tugas. Dalam kesempatan ini, saya membawakan judul skripsi yaitu tentang strategi pembelajaran kitab Fathul Qarib, bab salat dengan metode demonstrasi kelas 3 Wusta, Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin. Kebetulan saya juga mengajar di pondok itu. Kemudian latar belakang dari judul tersebut yaitu pembelajaran kitab kuning di pondok kami itu masih didominan menggunakan metode ceramah. Kemudian santri memahami teori tetapi belum optimal dalam praktek sholat. Eh, Kemudian diperlukan metode yang menghubungkan teori dan praktek. Metode demonstrasi dipilih karena memperagakan gerakan secara langsung sehingga meningkatkan pemahaman. Identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian kemampuan praktek sholat belum maksimal. Evaluasi lebih menekankan aspek kognitif. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Fathul Qarib, bab sholat dengan metode demonstrasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap kemampuan praktek sholat santri. Tujuan dan manfaat penelitian, mendeskripsikan pelaksanaan metode demonstrasi, menjelaskan pengaruhnya terhadap kemampuan praktik sholat, manfaat teoritis, praktis bagi pondok pesantren, praktis bagi santri, referensi bagi penelitian berikutnya. Kajian teori, strategi pembelajaran, metode demonstrasi, kitab Fathul Qarib, kemampuan praktek sholat. Kemudian kerangka berpikir, alur penelitian. Yang pertama itu pembelajaran kitab Fathul Qarib. Yang kedua metode demonstrasi, santri mengamati. Ketiga, keempat santri mempraktekkan. Yang kelima umpan balik guru. Kemudian yang keenam adalah kemampuan praktek sholat meningkat. Metodologi penelitian, metode pendekatan kualitatif deskriptif, jenis
adalah penelitian lapangan, lokasi pondok pesantren Sabilul Muhtadin, teknis pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian hasil penelitian, lokasi penelitian tadi adalah Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin, profil singkat Pondok Pesantren Salafiyah, objek penelitian pada santri kelas 3 Wusta, fokus pembelajaran kitab Fathul Qarib bab salat, data diperoleh melalui observasi wawancara dokumentasi, strategi pembelajaran dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengulas materi sebelumnya, memotivasi siswa. Kegiatan inti, guru menjelaskan isi kitab Fathul Qarib, guru memperagakan gerakan sholat, santri mengamati demonstrasi, santri mempraktikkan secara langsung, guru memberikan koreksi pada setiap eh, kegerakan, kemudian penutup guru memberikan evaluasi tanya jawab. Pemahaman santri, hasil wawancara menunjukkan bahwa metode demonstrasi memberikan manfaat, lebih mudah memahami materi, memahami urutan rukun salat, memahami bacaan salat, lebih mudah mengingat gerakan salat, kesalahan praktik semakin berkurang. Kemudian dinamika psikologi santri sebelum demonstrasi malu, gugup, takut salah. Nah, sesudah demonstrasi lebih percaya diri, aktif bertanya, berani praktek, termotivasi mengikuti pembelajaran. Kesulitan santri, posisi tangan saat takbiratul ihram, posisi ruku belum rata, sujud belum sempurna, tumakninah masih kurang, pelafalan bacaan belum fasih. Respon santri, mayoritas santri menyatakan bahwa pembelajaran lebih menarik, tidak membosankan, mudah dipahami, lebih aktif, lebih percaya diri, pengaruh metode demonstrasi meningkat peningkatan pemahaman materi, peningkatan keterampilan praktik sholat, peningkatan partisipasi santri, peningkatan kepercayaan diri, mengurangi kesalahan gerakan dan bacaan. Kemudian ada pembahasan, temuan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman teori meningkat, kesalahan gerakan berkurang, santri lebih percaya diri, guru lebih mudah mengevaluasi praktek, pembelajaran menjadi lebih efektif. Kesimpulan, metode demonstrasi terlaksana dengan baik pada pembelajaran kitab Fathul Qarib bab salat. Metode demonstrasi meningkatkan kemampuan praktek salat santri. Suasana pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan efektif. Penutup, terima kasih. Semoga penelitiannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran fikih di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswanto, Nggih, Bu. ini kualitatif ya. Oh, nggih, Bu. Kualitatif, jadi Pak Siswanto ini hanya menggambarkan bagaimana strategi pembelajaran kitab Fathul Qorib bab sholat dengan metode demonstrasi. Nah, karena hanya sebatas menggambarkan, maka bagaimana pelaksanaannya, terus bagaimana pengaruhnya, kan begitu ya. Oke. Iya. Nah, apa memang di mana ini? Apa nih, Bu? Eh, Pondok pesantren Sabilal oh ya, nggih. Muhtadin ya. Di Mentaya Hilir Selatan, Bu, Kecamatan. Iya, ini satu kelas. Nggih, satu kelas, Usto, kelas 3, Bu. Oh, jadi ringan sekali ya, Nggih. hanya menggambarkan saja. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya, eh, santri itu ada yang tidak paham materi, teori, maaf, Bu, teori yang disampaikan gurunya. Jadi mereka tuh tidak paham teori sholat dari kitab itu. Ketika ulun sampaikan teori, kemudian ulun peragakan, Bu. Nah, itu. Mereka tuh lebih
Oh, seperti ini pemahaman di kitabnya karena ketika melihat demonstrasi tadi gitu. Ada yang kurang paham Ya, di situ. baik, baik. Terus kemudian ketika hanya melihat, terus apa yang didapat dari penelitian itu, Pak? eh yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Indra Kevin, ada Santri Ulun Indra Kevin, kemudian Nur Fadilah, mereka itu ketika takbiratul ihram itu karena berbarengan dengan niat, nah di situ yang sulit kata mereka. Jadi itu yang didapatkan oleh santri di kelas 3 Wusto setelah saya contohkan bahwa ketika takbir itu niat itu harus dibarengi di dalam hati pada saat alif Allah sampai roknya akbar gitu. Jadi itu harus diimbaikan. Nah, disitulah mereka merasa dapat ilmu yang sehingga rasa ragu-ragu dalam niat tadi menjadi mantap gitu, Bu. Itu yang didapat Baik, dari santri ini. ya udah. Eh, jadi informannya juga hanya satu kelas itu ya. Untuk nggih, untuk objeknya Oke, satu ya sudah kelas. nggak apa-apa. Nggih. Ini kata di skripsi Ibu lihat di kata pengantar itu ditambah Pak Rektor ya. Kata pengantar ya, Bu. Ya, di kata pengantar itu ditambah nomor satu itu Pak Rektor. Bab, Ya, Hah? bab satu ya, Bu. Kata pengantar itu sebelum bab satu di awal itu. Oh, nggih. Ya, itu kan Bapak langsung mengucapkan terima kasihnya baru langsung kepada Pak Dekan. Oh, Ya, harus dikasih Pak Rektor. nanti buat catatan ulun, Bu. Nggih. Oke. Parek Nah, ya. iya. Di pendahuluan dan di beberapa tulisan-tulisan, Nggih. referensinya itu sedikit sekali gitu loh. Mestinya dalam latar belakang itu Bapak bisa menangkap dari fenomena-fenomena yang ada, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema ini. Misalnya, bagaimana penerapan metode demonstrasi di pesantren yang lain, misalnya. Nggih. Bagaimana eh, metode pembelajaran, khususnya kita Fathul Qorib tiap sholat, itu diterapkan gitu loh. Nah, itu gambaran-gambaran fenomena-fenomena secara keseluruhan, misalnya di Indonesia atau khususnya di Kalimantan misalnya. Ini belum digambarkan gitu di pendahuluan di latar belakang masalah. Jadi nanti orang akan menarik, oh ini saya tertarik nih dengan pembahasan ini gitu loh. Misalnya itu satu. Terus yang Nggih. kedua, bahwa metode demonstrasi yang ada di pondoknya Bapak itu berbeda dengan yang lain. Nah, itu ada keunikan. Kalau ini kan sama aja. Yang namanya metode demonstrasi ya seperti itu, gitu. Jadi, mestinya Bapak memberikan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dengan di tempat yang lain, maka Bapak pantas mengangkat dari pondok pesantren Bapak. Oh, nggih. Jadi tambah ya di latar belakang ya, gambaran-gambaran atau keunikan-keunikan. Oke, di bab 2, oh bukan bab 2, di halaman 2, kalau tulisan Arab itu menggunakan font tradisional Arabik. Nggih. Ini sepertinya tuh, sepertinya ini bukan tradisional Arabik ya, fontnya ya. Iya, bukan yang mirip kan, Bu. Iya, Tapi bukan tradisional enggak. Arab. Bapak tahu kan yang font itu yang macam-macam bentuk huruf tuh? Nggih. Nah, Bapak khusus untuk Arab itu tradisional Arabik, ukurannya 16, spasinya 1.
Oke. Ah, ah. Jadi akan bagus sesuai dengan pola eh, karya ilmiah itu pakai tradisional Arabik. Semua tulisan-tulisan Arab seperti itu, gitu. Bapak paham nggak dengan identifikasi masalah? Identifikasi masalah. Hmm? Masalah yang dialami mungkin Bu di kelas. Jadi Bapak itu di latar belakang itu kan menggambarkan segala macam bentuk permasalahan. Itu Oke. kan? Lah, namanya juga latar belakang masalah. Akan menemukan banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema Bapak. Tapi kan tidak digambarkan di latar belakang juga hanya sedikit, tapi tiba-tiba Bapak mengidentifikasi gitu. Gitu ya. Jadi Oke. alurnya adalah di latar belakang masalah Bapak berikan semua masalah-masalah tentang metode pembelajaran kitab, tentang permasalahan penerimaan murid atau santri terhadap metode, tentang kesulitan santri misalnya. Nah, itu kan banyak nih tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tema itu. Jadi satu, nggak usah panjang-panjang seperti ini. Satu, tentang kesulitan memahami. Kedua, gitu. Nah, setelah teridentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Bapak dibatasi. Kan saya tidak akan membahas semua permasalahan yang diidentifikasi. Saya hanya membahas tentang itu. Nah, nggak perlu ada subjek, nggak perlu objek, nggak perlu materi. Misalnya, saya hanya membahas pada, kalau ini kan subjek penelitian, pada Ustadz Mengampu. Ya jelas orang Bapak hanya ada di pondok itu kok gitu. Jadi, pembahasan saya adalah dari identifikasi masalah yang banyak itu kemudian dibatasi. Saya hanya mencakup tentang metode pembelajaran demonstrasi pada mata pelajaran Fathul Qorib. Udah titik itu, nggak perlu diurai satu dua tiga gitu. Nah, kemudian dirumuskan masalahnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fathul Qorib menggunakan metode demonstrasi, bagaimana pengaruh metode demonstrasi, nah, kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak paragraf gitu. Oke, Bu. Dan identifikasi kalau Bapak kesulitan ya nggak perlu diidentifikasi, nggak usah ada juga nggak apa-apa, meskipun di panduannya ada gitu. Oke. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya. Hmm. Oke, ini eh, sumber data primernya apa ini? Data maksudnya Bu yang ke lapangan itu ya Sumber Bu. sumber data itu kan ada dua, ada primer dan sekunder. Yang primer itu apa? Eh, yang di lapangan kan maksudnya Bu. Kurang paham. Iya, yang namanya primer kan yang utama. Kalau Bapak tidak mendapatkan data itu, maka Bapak tidak bisa menulis, tidak bisa menganalisis, tidak bisa menyelesaikan penelitian ini karena tidak ada sumber utamanya. Nah, menurut Bapak sumber primer atau sumber utama di penelitian ini apa? Saya kan ke kelas Bu kemarin tuh observasi ke kelas, melakukan wawancara ke santri, kemudian kelas guru, satu orang guru ada juga Ustadz Anjas itu kan, maka saya melakukan wawancara satu persatu lah, beberapa ada Muhammad Irfani, Indra Kevin, kemudian Iza. Jadi
mereka itulah yang menjelaskan kepada saya, Bu, terkait eh, pelaksanaan demonstrasi ini, metode demonstrasi ini. Dan saya mengatur strategi di dalam kelas itu, membuat lingkaran U, supaya semua santri di kelas 3 tadi melihat bagaimana saya memperagakan demonstrasi ini. Dan mereka juga bergantian satu persatu untuk melakukan praktek. Nah, disitulah eh, terjadinya evaluasi pertanyaan segala macam. Nah, di situ itu yang menjadi data, kemudian termasuk juga data pondok kan, Bu. Oke, Dat- sudah cukup Bapak. Ini loh, Bapak kan ada nih di bab 3 tentang data. Data dan sumber primer. Suruh apa? Disuruh siapa? Orang apa tuh? Aduh, Betul apa? lu suruh ke sini aja. Ya, mengarap kok. Suruh aja. Ayo kita nunggu gak dong, makanya aku bahas. Ya, susah. Ini itu dapat ini. Tidur. Ayo dulu ya, sebentar. Minta ke ayah. Data dan sumber data, nggih. Nah, ini. Jadi, Oke, Bapak, Bapak itu terlalu banyak definisi. Jadi, kalau misalnya Bapak sudah mengerjakan penelitian, oke. maka langsung saja. Misalnya, ini yang waktu penelitian Bapak di itu ya, dihapus saja, Pak. Apa, Bu? Masa penelitian cuman 9 hari? Gila, dari Mei sampai. Iya kan? Ini 4 Mei sampai 13 meskipun seperti itu, tapi nggak boleh ditulis nanti ini gimana penelitiannya? Masa bikin skripsi penelitiannya cuman apa Sebelum. ini? 9 hari. Hapus aja, hapus ya. Oke, siap, Bu. Nah, misalnya Bapak penelitian ini dari bulan Januari sampai Mei, nah itu mungkin. Jadi nggak usah pakai tanggal. Oh, pakai bulan ya, Bu ya. Oke. Iya, misalnya Bapak kan mulai menulis skripsi ini kapan? Saya sekitar Januari juga, Bu. Nah, Februari. itu Januari Februari. Jadi Februari Oke, sampai Mei itu baru masuk akal. Masa nulis skripsi cuma 9 hari. Itu ya. oke, Pak, Bu. Oke, terus itu semua tulisan-tulisan Arabnya diganti ya. Tradisional Arabik. Oke, Ingat-ingat. Tradisional Arabik ukurannya 16, spasinya 1. oke, siap, Bu. Ya, terus apa itu namanya margin margin kanan dan kirinya itu harus itu rapi, itu nggak rapi itu ya. Ah, ah. Nah, misalnya begini. Nah, ini kan sudah ada nih sumber data adalah individu atau pihak yang memberikan informasi. Terus kemudian data primer, data sekunder, data primer itu diperoleh dari guru, asatid, santri, setahu. Oke, udah bagus sih, tapi tak Bapak tadi jawabnya nggak tepat. Oke, diperbaiki ya Pak ya. Oke, siap, Bu. Oke, coba kesimpulan. Hmm, jangan lama-lama. Mari, Pak. Bapak. Mari. Dia masuk kayak itu. Mana simpulan? Simpulan, Pak. Oke, Bapak, bab 5 itu jangan simpulan. Nggak tahu tuh pedomannya kayaknya keliru. Bab 5 itu Ya, penutup. oke, kemarin simpulan. Oke, ganti penutup, Bu ya.
Iya, bab 5 itu penutup, nanti A simpulan, B saran gitu. Oke, siap Bu. Terus ini nggak perlu ada pada bab 4, langsung saja misalnya berdasarkan pembahasan di atas gitu bahwa eh, dapat diambil kesimpulan atau kesimpulannya adalah satu, dua. Kalau permasalahannya ada dua, rumusan masalahnya ada dua, kesimpulannya itu dua saja. Ini permasalahannya dua, kesimpulannya tiga. Dari mana? Ya, kan tasnya ibu Oke, di oke. sana. Saya di kamar. Atau ayah suruh ngambilin. Kunci apa? Minta THA tuh. THA yang di dapur. Makanya izin dulu ke ayah. Iya, ayo dan. Oh, yang namanya yang bonceng terus. Ya udah sana. Ibu lagi di Jakarta ya gitu. Oke, Oke gitu ya Pak ya. oke Bu. Ah, simpulannya dua saja. Kan Oke, rumusan masalahnya cuma dua. Baik, demikian Bapak silakan ditutup presentasinya. Ini nama lengkapnya Siswanto aja ya. oke Bu Siswanto. Baik, oke, ditutup presentasinya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf Bu kalau ada salah kata. Terima kasih atas arahan Ibu. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera diperbaiki ya, Oke, siap Bu. biar bisa langsung ACC dan lain-lain. Minta kirim perbaikan tadi Bu apa aja gitu. Ah, Sebab yang diperbaiki apa aja. Tadi lo kan tadi udah dicatat. dia sebagian aja Bu. Saya juga nggak mencatat. Oke, oke. Nah, saya nggak mencatat. Nanti dibuka aja Pak rekamannya Pak. Oh iya, iya. Makasih Bu. Oke, oke. Hmm. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Di sini aja. Temanmu udah nyampe. Iya. Eh, temanmu udah nyampe belum? Sudah? Oke Bu. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke Ibu Mumun ya? Ya Ibu. Ya, silahkan Bu Mumun untuk presentasi. Saya bikin mic dulu untuk Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin Waalaikumsalam keluar Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Tunggu Bu direkam dulu kok lupa. Boleh. Empiris kalimat masih ditemukan sebagai siswa dukung, tidak didukung data observasi maupun dokumentasi. Sebagai penguji, saya akan bertanya berapa persen siswa, siapa yang mengatakan, apa buktinya. Masalah ketiga, belum ada data nasional, tidak ada data dari Kementerian Agama, Kemendikbud, BPS, Unipcep, Unisco, padahal penelitian pendidikan perlu menunjukkan urgensi secara lebih luas. Kemudian masalah keempat, belum ada landasan teori dalam latar belakang idealnya dimasukkan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Maskawi, dan lain-lain. Kemudian masalah kelima, belum terdapat research gap, kalimatnya belum banyak penelitian, belum cukup untuk menunjukkan celah ilmiah. Research gap harus membandingkan hasil penelitian terdahulu secara kritis, bukan hanya menyatakan belum ada penelitian di lokasi tersebut. Yang identitas masalah. Ini merupakan bagian yang paling bermasalah. Ini identifikasi masalah justru berisi petunjuk penyusunan proposal. Misalnya penjelasan bahwa identifikasi masalah merupakan upaya mengeksplorasi pertanyaan dan instruksi untuk menyajikan prolog serta poin-poin.
Kemudian butir yang ditulis berupa observasi, kemudian wawancara, dan diskusi. Padahal itu adalah teknik pengumpulan data, bukan identifikasi masalah. Seharusnya identifikasi masalah berisi persoalan penelitian. Misalnya, siswa belum konsisten mengucapkan salam, guru belum memiliki standar pembiasaan, pembiasaan belum dievaluasi, budaya salam belum terinternalisasi. Bagian ini harus ditulis ulang secara menyeluruh. Baik. Yang F, pembatasan masalah. Masih terdapat template yang belum dihapus seperti penjelasan umum mengenai keterbatasan penelitian dan instruksi penyajian prolog. Selain itu, terdapat kesalahan penomoran. Contohnya 2 kali penggunaan nomor 1.3.1. Pembatasan masalah seharusnya membatasi ruang lingkup penelitian, bukan mendefinisikan variabel. Kemudian yang G, rumusan masalah. Rumusan masalah cukup relevan, namun belum mencerminkan desain mixed methods. Apabila benar menggunakan mixed methods, rumusan masalah perlu memuat aspek kuantitatif, misalnya hubungan atau pengaruh antara pembiasaan salam dan akhlak siswa. Kemudian yang H, tujuan penelitian. Masih menggunakan kata kerja mengetahui. Dalam penulisan ilmiah, lebih baik menggunakan kata kerja operasional seperti contohnya mendeskripsikan, kemudian menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, menjelaskan. Selain itu, masih terdapat petunjuk template yang belum dihapus. Kemudian yang I, manfaat penelitian. Masih terlalu umum, belum terlihat kontribusi khusus terhadap pengembangan pendidikan Islam, pembinaan karakter di madrasah, kebijakan sekolah, dan pengembangan teori habituasi dalam pendidikan Islam. Kemudian yang J, bab 2 kajian pustaka. Secara struktur sudah memuat penelitian terdahulu, teori dan kerangka berpikir. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu penelitian terdahulu hanya diringkas satu persatu, belum dilakukan sintesis. Idealnya disajikan dalam tabel yang memuat diantaranya penulis, tujuan, metode, hasil, persamaan, perbedaan, dan novelty. Kemudian mengenai teori, yaitu Al-Ghazali, Thorndike, Skinner, Liskona, dan Vygotsky telah disebutkan. Namun, belum dijelaskan hubungan logis antara teori. Perlu ditetapkan satu teori utama, grand theory, sebagai dasar analisis. Kemudian yang K, kerangka berpikir. Kerangka berpikir masih sangat sederhana dan menggunakan istilah pola 1, pola 2, pola 3. Diagram perlu diperbaiki agar menunjukkan hubungan konseptual yang jelas antara diantaranya pembiasaan salam, internalisasi nilai, pembentukan akhlak, dan faktor pendukung dan penghambat. Kemudian yang L, bab 3, metode penelitian. Dari bagian tersedia, terdapat inkonsistensi mendasar. Oke, Proposal, Bapak. baik Pak, Bapak Jumardin. baik Pak, Bukan banyak sekali catatan kekurangannya ya. banyak Pak, banyak sekali Pak. Bapak Mohon kepala sekolah di sana. dibantu. Bukan Pak, guru biasa Pak, guru bidang studi akidah akhlak sama bahasa Indonesia Pak. Berapa siswanya di sana, Pak? Di Berau. Ya,
Siswanya ada kurang lebih sekitar 60 Pak. Ya, banyak Pak ya. Ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Madunya banyak di sana Pak. Banyak Pak madunya Pak. Ini banyak orang Dayak di sini Pak. Bapak asli Dayak? Bukan Pak, saya perantau Pak. Aslinya Asli dari Mas. Wahau, daerah Wahau Pak. Di sini merantau sudah mau ada 25 tahun Pak. Wah, itu dari mana Pak? Wahau itu termasuk Kalimantan Timur juga Pak. Hmm. Dekat Sengata Pak. 4 jam dekat Sengata. Hmm. Di 8 jam lagi ke IKN ya. Iya Pak. IKN juga sudah dekat, setengah harian lah Pak. Hmm. Mahal nggak madu hutan di sana Pak? Paling main 100, 150, paling mahal 200 Pak. Berapa liter itu Pak? Rata-rata kayak botol yang kecil itu dia Pak. Tanggung Pak. Ada yang kita minum yang tanggung itu Pak. Berat tindeng itu. Rata-rata 150, 120. Bisa nanti kita kirim Pak, Bapak anu alamatnya. Jangan Pak, mahal Pak. Murah itu Pak kalau untuk Bapak. Kalau belum kalau nggak asli itu. Di sini anu Pak, orang orang Dayak ini Pak. Di di desa dia Iya, Pak. kalau kata Pak Suhaili, madu asli itu kalau dibawa ke rumah bisa mecahin piring ya Pak Suhaili ya. Aduh, itu lain lagi Pak. Benar Pak, benar. Benar. Itu benar-benar asli kalau itu Pak. Aduh. Tawon asli maksudnya. Aduh. Kalau madu asli kan bukan hanya nyubit ya, bisa nempeleng juga itu. Ya, Pak Suhaili. Iya, Oke Pak, ini diperbaiki ya sesuai catatan itu ya. Nggih Pak, nggih. Kalau bisa segera lah 2 hari 3 hari biar bisa ikut wisuda Agustus. Siap Pak, siap. Hmm. Oke, monggo Pak Suhaili langsung ke email aja. iya, iya, Pak. Masuk. Pak Izin Swanto. Pak, keluar Pak. Makasih banyak. Mohon bimbingannya Pak. Oke, siap Pak. Bapak, Monggo Pak Suhaili. oh Pak Suhaili. Ya, saya rekam dulu Pak. Aduh, mana dia nih? Daerah mana udah asar Pak? Di tempat turun Pak, di Sampit. Oh, sama-sama Kalimantan. Oke Pak, tadi turun dengan penguji dua Pak, baru masuk lagi nih. Asli Sampit apa bukan? eh Asli Sampit Pak, daerah Sampit tuh. Nah, berarti ini yang pemilik madu asli ya. Oke Pak, oke nanti bisa lah. Lebih lebih murah apa lebih mahal dari Pak Jumardi? Mirip-mirip aja Pak, harga mirip-mirip aja. Sudah, sok, lanjut baca emailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Suhaili berasal dari Lombok, NTB. Hal-hal yang menjadi catatan untuk perlu untuk diperbaiki. Dari A, judul sudah cukup baik tetapi masih dapat dipertajam. Judul sekarang, peran TPG Abdul Solihin dalam membentuk karakter religius anak di Dusun Menemeng, Desa Menemeng, Kecamatan Pigerata. Kekurangannya, yang pertama terlalu panjang, belum menunjukkan pendekatan penelitian, tiga lokasi terlalu rinci. Lebih efektifnya misalnya peran TPK Abdul Solihin dalam membentuk karakter religius anak, studi kualitatif Dusun Menemeng, Lombok Tengah. Di abstraknya sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan skripsi. Namun masih terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama,
belum menjelaskan research gap. Abstrak langsung menjelaskan fenomena padahal sebaiknya diawali dengan meskipun banyak penelitian mengenai TPQ, masih sedikit penelitian yang mengkaji integrasi strategi pembiasaan, metode kurasi dan pembentukan karakter religius pada konteks masyarakat pedesaan Lombok Tengah. Serga belum muncul. Yang kedua, belum menjelaskan novelty. Pada abstrak belum ada kalimat penelitian ini menawarkan atau kebaruan penelitian ini, padahal sekarang jurnal maupun skripsi sangat menekankan novelty. Yang ketiga, kata kunci masih terlalu umum. Misalnya, peran TPQ lebih baik menjadi peran TPQ lebih baik menjadi diganti menjadi Taman Pendidikan Al-Quran TPQ atau catatan caption agar lebih mudah terdeteksi. Yang C bab 1 latar belakang. Ini bagian yang paling banyak perlu diperbaiki. Data nasional kurang kuat, ditulis Indonesia mayoritas Muslim 86%, tapi tidak menyebutkan sumber resmi terbaru sebaiknya menggunakan BPS, Kementerian Agama, Kemendikbud, bukan hanya diambil dari jurnal saja. Yang kedua, research gap masih lemah. Penelitian terlalu hanya didaftar, belum dianalisis. Contoh, penelitian A fokus pada Yan Bua, penelitian B fokus karakter, penelitian C fokus par. Lalu ditutup dengan belum ada penelitian. Padahal research gapna harus menjelaskan apa yang belum dikaji, bukan sekedar di mana penelitian itu belum dilakukan. Yang ketiga, novelty belum eksplisit. Kalimat belum pernah diteliti bukan novelty. Novelty-nya harus berupa model baru, pendekatan baru, sintesis baru, konteks baru yang memberikan kontribusi favorit. Terlalu panjang. Latar belakang sekitar 6 halaman masih dapat diperpadat menjadi 20%. Yang ketiga, fokus penelitian sudah cukup baik, tapi nomor masih kurang rapi, misalnya 1, 2, 3, kemudian di bawahnya ABC, belum konsisten secara formal. Rumusan masalah sudah sesuai pendekatan kualitatif, tidak memakai kata pengaruh, ini sudah benar, tetapi terdapat tambahan penjelasan keterkaitan dengan latar belakang. Setelah rumusan masalah bagian ini sebenarnya tidak lazim dengan format skripsi dan dapat dihapus karena bersifat repetitif. F7 penelitian. Tujuan penelitian sudah linear, tetapi tujuan pertama terlalu panjang. Sebaiknya dipisahkan menganalisis strategi, menganalisis metode agar indikator penelitian lebih jelas. 4 penelitian masih normatif, belum menjelaskan kontribusi terhadap teori Bandura, teori Hugosen, pendidikan karakter alam. Padahal teori tersebut digunakan dalam penelitian. Harusnya ada. Yang H, bab 2, saya melihat struktur teorinya cukup baik karena menggunakan Bandura, Habitation, karakter religius, namun masih terdapat kekurangan besar. Grand teori belum ada. Bandura dijadikan teori, tetapi tidak ada penjelasan mengapa Bandura dipilih sebagai grand teori. Seharusnya dibuat satu subbab khusus, grand teori penelitian, kemudian baru medi teori, AP teori. Sintesis teori belum ada. Setelah menjelaskan teori A, langsung ke B, langsung ke C. Tidak ada sintesis antara teori, padahal ini inti kajian dari pustaka. Penelitian relevan belum terbentuk tabel komparatif. Ideal memuat kolom peneliti, tahun, metode, hasil, persamaan, perbedaan, research gap. Yang di bab 3, metode sudah mengikuti penelitian kualitatif, namun masih perlu diperkuat. Perlu menjelaskan paradigma penelitian, posisi penelitian, saturasi data, audit trial, memberikan checking secara rinci, alasan jumlah informan. Ini penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian. Yang di bab 4-nya, ini bagian yang paling penting. Selain daripada yang atas, secara umum sudah bagus, namun masih terlihat seperti laporan hasil wawancara belum jadi analisis ilmiah. Contoh, hasil wawancara langsung kesimpulan, padahal seharusnya hasil wawancara dikaitkan dengan Bandura, dikaitkan dengan Habitation, dibandingkan penelitian dahulu, dianalisis, baru kemudian disimpulkan. Yang di bab 5-nya, kesimpulan sudah menjawab rumusan masalah, tetapi masih berupa ringkasan, belum menunjukkan kontribusi teoritis, belum menjelaskan
Temuan penelitian memperluas teori Bandura dalam konteks fikih, padahal itu nilai akademik. Yang di daftar pustaka perlu dicek lagi konsistensi apa style, kecocokan citasi di dalam teks dengan daftar pustaka. Proposal jurnal Mutakhir 2021 sampai 2026. Penambahan artikel bereputasi Scopus WOS agar landasan teorinya lebih kuat. Penilaian awal sebagai penguji aspek rekomendasi menurut saya skripsi ini memiliki pondasi yang baik dan layak diajukan ke sidang Sandiaga Korepesi. Penguatan yang paling penting adalah pada segap dan novelty. Pendalaman kajian teori, kualitas analisis di bab 4, kontribusi teoritis dalam kesimpulan, serta peningkatan kualitas dan kemutakhiran referensi dengan revisi tersebut. Kualitas akademik akan meningkat secara sedemikian. Demikian Pak Billah Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu banyak ya Pak Suhaili ya. Banyak Pak, banyak. Baik. Izin saya skrip Pak. Pak Yes. Siswanto juga bisa dibuka emailnya Pak. Oke, sudah Pak. Eh, saya bagaimana nih Pak? Membaca juga ya. Nah, Banyak kesalahannya nih, kekurangannya ya Pak ya. iya. Oke Pak Suhaili, Ya. majunya itu jangan lupa ya. Subhanallah. Monggo Bang Uji 2 sudah belum? Sudah Pak kalau sudah Sudah semua ya. sudah semua nggih. Oke, silakan lanjut istirahat ya. Monggo Pak Siswanto. Ya, siap izin keluar ya Pak ya. Iya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Terima Pak? kasih. Lanjut baca Pak Siswanto dari mana ini Pak? Dari ini ya Pak. Dari apa baca Enggak, email Bapak ya? aslinya orang mana? Oh, IG tadi orang Sampit Pak, Kalimantan Tengah. Mungkin Bapak Oh, ingat Sampit. kerusuhan di 2021 itu kan, 2001. Sama dengan Pak Suhaili berarti ya? Pak Syaili sama ya? Sampit juga. Di mana ya beliau ya? Ya tadi tak tanya Sampit. Nggih, belum sampai Ba- Pak. Banyak madu katanya. Oh ya siap, bolehlah kirim kan gitu. Oh ya Pak Jumardin itu pula Pak, bukan? Pak Jumardin itu Kalimantan Timur apa? eh, kalau Pak Suhaili itu Sampit. Ya, ya, ya. Ya, nanti kirim juga Pak. Nanti. Nama lengkap Bapak siapa tadi? Nama lengkap Bapak siapa? Siswanto Pak. Siswanto. Nggih, Asli Sampit ya. asli Sampit Pak. Lahirnya di pedalaman Sampit lagi, di Kecamatan Kota Besi. Wah, Sekarang tinggal di Sampit Pak. Nggih. dalam hutan tuh ya. Ya, dalam hutan Pak, di dalam sana lagi. Makanya banyak madu Pak ya. Mbak, nggih. Silakan baca emailnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Latar belakang, di sini ada kekurangan dari latar belakang skripsi saya, yaitu belum diawali dengan fenomena global maupun nasional mengenai pembelajaran kitab kuning atau pendidikan pesantren. Kemudian data empiris lapangan masih bersifat observasi pribadi, belum didukung data statistik atau dokumen resmi. Res, Reser gap belum disusun secara eksplisit eksplisit dari hasil penelitian terdahulu. Novelty penelitian belum dinyatakan secara khusus. Kemudian terlalu banyak uraian definisi pendidikan yang bersifat umum sehingga belum langsung mengarah pada persoalan penelitian. Belum menjelaskan mengapa penelitian kitab Fathul Qarib bab salat dibandingkan bab fikih lainnya. Kemudian identifikasi masalah, kekurangannya adalah sebagian butir masih berupa uraian kondisi bukan identifikasi masalah. Belum disusun berdasarkan prioritas masalah. Hubungan antara identifikasi masalah dengan rumusan masalah belum sepenuhnya linear. Insyaallah.
Pembatasan masalah, kekurangan. Belum menjelaskan batasan waktu penelitian, ya, belum menjelaskan batasan indikator kemampuan praktik sholat, belum dijelaskan alasan hanya memilih kelas 3 wusta. Kemudian rumusan masalahnya, kekurangannya menggunakan kata pengaruh. Padahal desain penelitian digunakan adalah kualitatif deskriptif. Istilah pengaruh lebih tepat digunakan pada penelitian kuantitatif atau mixed metos. Sebaiknya diganti menjadi bagaimana penerapan, bagaimana peran, Kundi gede. bagaimana aplikasi, Gede, kami coklat. bagaimana efektivitas berdasarkan temuan lapangan. Gede. Tujuan penelitian, kekurangannya satu, tujuan penelitian Timba masih ya. mengikuti rumusan masalah yang menggunakan istilah pengaruh. Iya pun. Tujuan belum Gede kan ada kerupuk. kontribusi ilmiah penelitian. Iya. Manfaat penelitian, kekurangan manfaat penelitian kekurangannya adalah manfaat teoritis masih terlalu umum, belum menjelaskan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran pesantren. Manfaat praktis masih banyak menggunakan kalimat normatif. Nah, ini bab 2 kajian pustaka, kerangka teori, kekurangan, belum ada grand theory yang menjadi landasan utama. Kajian teori masih berupa kumpulan definisi, hubungan antar teori belum dianalisis, belum ada sintesis teori pada akhir subbab, referensi internasional masih sangat minim, literatur 5 tahun terakhir masih kurang. Metode demonstrasi kekurangannya, yang pertama itu adalah pembahasan metode demonstrasi masih bersifat deskriptif, belum dibandingkan dengan metode sorogan, bandongan, halaqah, drill, praktek langsung. Nah, kitab Fathul Qorib, kekurangannya adalah kajian kitab masih bersifat pengenalan, belum menjelaskan karakteristik kitab sebagai kitab fikih Syafi'iyah. Belum dijelaskan alasan akademik memilih bab salat. Penelitian terdahulu, kekurangannya belum ada tabel komparatif penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan penelitian belum dianalisis secara mendalam, reses gap belum dirumuskan secara eksplisit, kerangka berpikir, di sini ada kekurangannya, diagram kerangka berpikir masih sederhana, belum menunjukkan hubungan logis antara strategi pembelajaran, metode demonstrasi, proses pembelajaran, kemampuan praktik sholat, belum membangun model konseptual penelitian. Kemudian bab 3 adalah metodologi. Di sini ada kekurangannya, alasan memilih pendekatan kualitatif Wah, jadi gede kok. belum diperdalam, belum menjelaskan paradigma penelitian, teknik pemilihan informan belum dijelaskan secara rinci, saturasi data belum dijelaskan, posisi peneliti belum dijelaskan, audit trail belum dijelaskan, teknik validasi hanya menggunakan triangulasi tanpa penjelasan member catch atau first debriefing. Kemudian bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Kekurangannya, penyajian data masih dominan naratif, analisis belum cukup mendalam, pembahasan lebih banyak mengulang hasil wawancara, belum banyak mengaitkan hasil dengan teori utama, belum banyak membandingkan dengan penelitian terdahulu, belum menghasilkan model konseptual dari temuan penelitian, pembahasan masih berorientasi deskripsi, belum analisis kritis, faktor pendukung dan penghambat belum dipetakan secara sistematis, belum terdapat implikasi teoritis maupun implikasi praktis secara eksplisit. Kemudian bab yang 5 adalah simpulan kekurangannya. Yang pertama, kesimpulan masih berupa ringkasan hasil penelitian, belum menunjukkan sintesis ilmiah, belum menegaskan kontribusi penelitian terhadap pembelajaran kitab kuning. Saran, dalam saran itu kekurangannya adalah masih bersifat umum, belum dibedakan antara saran bagi pesantren, saran bagi guru, saran bagi peneliti berikutnya, dan saran bagi pengambilan kebijakan. Daftar pusaka, kekurangannya, jumlah referensi masih
perlu ditingkatkan, disarankan minimal 50 referensi. Referensi jurnal internasional masih sangat sedikit. Referensi terbaru 2021-2006 masih perlu diperbanyak. Masih didominan buku, belum tampak menggunakan artikel Scopus. Format apa still perlu dicek kembali secara konsisten. Pastikan semua citasi dalam isi naskah muncul di latar pustaka dan sebaliknya. Kemudian bahasa akademik kekurangannya masih banyak menggunakan sinonim yang terlalu dipaksakan sehingga mengurangi keterbacaan. Misalnya penggunaan istilah rekonstruksi pembelajaran, dekonstruksi, tekstualisasi Turats, atau transformasi metodologi pada bagian yang sebenarnya dapat ditulis lebih sederhana dan langsung. Beberapa paragraf terlalu panjang, diksi ilmiah belum konsisten, masih terdapat kalimat yang bersifat repetitif, efisiensi kalimat perlu ditingkatkan. Kemudian konsisten penelitian, kurangannya adalah judul menggunakan istilah strategi pembelajaran, tetapi fokus pembahasan lebih banyak pada metode demonstrasi. Perambil utama belum konsisten antara judul, rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan. Istilah strategi, metode, dan teknik pembelajaran masih digunakan secara bergantian tanpa batasan konseptual yang jelas. Oke, Pak Siswanto, Nggih, Pak. saking asiknya ya. Saking asik. Ini ulun ulun berusaha memahami ini Pak untuk revisinya nggih. Ya udah Nggih, ikuti catatan itu ya, Nggih Pak. Siap Pak. segera diperbaiki. Nggih Pak. Siap. Sudah di screenshot belum? Siap Pak. Sudah Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada Pak. Oke. Selamat merevisi. Oh, nggih Pak. Terima kasih Pak. Mari. Mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat keluar di aplikasi berkonfes. Saat keluar dari aplikasi berkonver otomatis. Berkonver